Rasulullah bisa baca Al-Quran ya, setelah firman Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ini perintah kepada Rasul untuk membaca. Masa sih Allah yang nyuruh kepada Nabi membaca, Rasulullah kemudian gak bisa? Kan Allah kalau menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nabi yang diperintahkan menyampaikan Al-Quran, nabinya sendiri buta huruf. Nah ini pengertian an-nabiyil ummi sering salah artikan nabi yang buta huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana-Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali ni'matul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan pagi ini ya, kebetulan antum juga udah menerima fotokopian ini yang saya tulis tentang umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dibaca nanti ya, sebenarnya nanti saya akan jelaskan secara umum saja, yaitu kajian kita ini artinya membahas kritik riwayat-riwayat hadis, terutama sekali yang mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin kalau hadis ya, ada riwayat hadis yang mencederai kehormatan Nabi kita atau hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, kita yakin itu bukan dari hadis Nabi. Baik itu dikarenakan kesengajaan orang-orang yang membenci Nabi kita Muhammad SAW, atau bisa juga karena kealpaan, lupa karena perawinya sudah tua misalnya, sehingga terlupa apa yang diterangkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak hal. Akan tetapi inilah pentingnya kita menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur segala kebenaran, sebagai mizan, sebagai neraca kebenaran, karena Al-Quran ini Allah jamin keotentikannya, Allah jamin keasliannya, Allah jamin kebenarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah Al-Haq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, salah satu asma Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haq, artinya Allah yang maha benar. Begitu juga firman-Nya adalah maha benar. Dan Al-Qur'an itu sudah ditulis sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada punya namanya Kutabul Wahyi, para juru tulis wahyu. Ya, Kutabul Wahyi artinya para juru tulis wahyu. Mereka lah yang diperintahkan oleh Rasul untuk menulis wahyu.
Walaupun para sahabat-sahabat lain mereka setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan suatu ayat, mereka ingin menulisnya, pasti itu. Seperti diceritakan para sahabat itu sampai kalau mendengar Rasulullah membacakan ayat Quran, mereka buru-buru mencatatnya. Ada yang mencatatnya di pelepah kurma, ada di tulang, ada di batu, ya, di berbagai sarana lah. Ini untuk umum sahabat tanpa dianjurkan oleh Nabi, tanpa arti diperintah oleh Nabi. Kalau yang diperintah oleh Nabi memang ada juru tulis wahyu, namanya kutabul wahyi. Kalau kita belajar ulumul Quran, ada yang disebut kutabul wahyi, para penulis wahyu. Siapa mereka? Di antaranya ya sahabat yang 4. Juga Abdullah bin Mas'ud, ya sahabat 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, dan lain-lainnya, ya. Itu mereka memang disebut kutabul wahyi, arti juru tulis wahyu. Juru tulis wahyu yang menuliskan wahyu. Karena wahyu ini turun, Al-Quran turun secara tidak urut. Tidak urut seperti Al-Quran yang ada di hadapan kita, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Tapi Allah turunkan secara terpisah-pisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an ini kami pisah-pisahkan. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar supaya kamu bisa bacakan Al-Qur'an ini kepada manusia secara perlahan-lahan, secara seksama, seperti itu, supaya mudah juga diterima oleh masyarakat, dihafal oleh para sahabatnya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila, ya, kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih, dan ayatnya nggak urut seperti yang Al-Quran yang kita dapati ini. Bahkan dimulai dengan suratul Alaq, bukan suratul Fatihah, walaupun ada sebagian riwayat mengatakan yang pertama turun adalah suratul Fatihah. Itu pun nggak sempurna, nggak sampai habis. Surah Al-Alaq kan ada 19 ayat, ya. Turun 5 ayat. Tidak total semuanya turun. Nah, ketika turun, kemudian turun surat yang lainnya, kemudian turun misalnya sambungannya setelah 2-3 tahun kemudian, misalnya ayat ke-6 sampai ayat ke-19, Rasulullah perintahkan ini adalah kelanjutan dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Begitu seterusnya. Jadi setiap turun ayat Rasulullah sebutkan ini kelanjutan dari ayat ini, dari surah ini. Jadi para juru tulis wahyu itulah yang mengumpulkan, menuliskan surah-surah tersebut. Ya. Ini apa yang diceritakan tentang bagaimana penulisan wahyu, dan juga bagaimana turunnya wahyu ini terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, az-dzikra, wa inna lahu lahafidhun, dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran Allah yang turunkan, Allah juga yang menjaganya, bahkan dijaga sejak dari langit, ya. Dahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus,
Jin leluasa mendengarkan berita langit. Bagaimana kemudian ketika Al-Quran mau diturunkan, artinya ketika Rasulullah mau diutus, maka ya langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari para jin yang ingin mencoba mencuri dengar. Saya terangkan dalam suratul jin, ya, dalam suratul jin ini bagaimana jin itu mengakui, ya, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Bagaimana kami pada waktu itu artinya bersentuhan dengan langit, sering mendengarkan berita-berita langit, lalu kami dapati langit kemudian dipenuhi dengan panah-panah api. Ya, artinya jin dihalangi untuk mendengar berita-berita langit. Inilah yang membuat kemudian para jin terheran-heran, kok kenapa ini? Ada berita apa? Ada peristiwa apa? Kok biasanya kita bisa saja secara leluasa mendengarkan berita-berita langit, lalu kok pada saat ini nggak bisa lagi? Maka kemudian mereka menyebar, ya, mencari tahu kenapa penyebabnya. Akhirnya rupanya dia ketika mereka mencari di daerah Tihamah itu maksudnya daerah Mekah, ya kan, harus kita baca maulid, yub'atsu min Tihamah baina yadail qiyamah tudilluhul ghamamah, seperti itu, ya. Tihamah itu daerah Tihamah, arti daerah Mekah. Ketika mereka cari di sana, nggak taunya dia dengar Rasulullah SAW lagi baca Al-Quran. Akhirnya mereka berkumpul mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka jadi tahu, ya, mereka jadi tahu, oh ternyata ini penyebabnya, ya, penyebabnya kenapa para jin itu nggak bisa lagi mendengarkan berita langit, karena ini diturunkannya Al-Quran. Artinya Al-Quran dipelihara ketika diturunkan, dipelihara ketika Rasulullah SAW terima dan disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian juga dituliskan pada masa Nabi. Jadi bukan seperti riwayat hadis yang dituliskan 200 tahun, ya, kurang lebih seperti itu setelah Rasulullah wafat. Bahkan, ya, Rasulullah sendiri melarang para sahabatnya untuk menuliskan riwayat hadis, menuliskan ucapan Rasulullah selain Al-Quran. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian tulis dariku ghairal Quran, selain Al-Quran, ya, jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, ya, karena kan para sahabat ingin mendapatkan keterangan dari Nabi, ya. Setelah Rasulullah bacakan Al-Quran, misalnya Rasulullah menerangkan sesuatu, pengen ditulis nih, Rasulullah larang, waman katabahu, barang siapa yang sudah kelanjur menulisnya, arti menulis yang bukan Al-Quran, falyamhuh, hendaklah dihapus. Ini menunjukkan bagaimana, ya, Rasulullah SAW ingin menjaga keotentikan Al-Quran, agar supaya Al-Quran ini tidak tercampur dengan tulisan-tulisan lain. Oleh karena itu juga, ya, ini pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Al-Quran ditulis ulang kembali dan diseragamkan cara bacanya sesuai dengan cara bacanya Rasulullah SAW.
setelah ditulis beberapa eksemplar, beberapa mushaf, ada yang bilang 5 mushaf, ada yang bilang 7, ya, dipegang Sayyidina Utsman 1, dipegang dikirim ke Mekah 1, di Irak 1, di Syam 1, di Mesir 1, itu sebagai referensi dan disepakati, ya, oleh para sahabat pada waktu itu, ya, agar supaya kaum muslimin seragam di dalam membaca Al-Quran. Kita kan tahu bacaan Al-Quran ini, ya, terkadang, ya, ada yang bacaannya lain gitu, ya, karena logatnya lain. Waktu zaman Nabi ditolerir seperti itu karena, ya, Al-Quran walaupun turun, ya, dengan bahasa Arab, tapi dialek di antara daerah-daerah itu berbeda, ya, ada berbeda, ada cara baca itu berbeda, ya. Arab dari Bani Tamim seperti apa, kemudian dari Yaman seperti apa, ya, ada dialek-dialek bacaan. Sampai sekarang pun kita kan dengar kalau orang-orang dari Hadramut kalau baca gof kan, ghairil ihdinas siratal mustaqim, itu sebenarnya itu adalah dialek, ya, tulisannya mah tetap qaf seperti itu, karena mereka kebiasaan seperti itu. Pada masa Nabi ditolerir itu, ya, tapi zaman Sayyidina Utsman karena melihat ada gara-gara orang baca berbeda, ya, seperti juga misalnya wadduha, ada yang baca wadduha wal laili idza saja, itu memang ada seperti itu imalahnya. Ini ketika zaman Sayyidina Utsman, Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang sering disebut sahibu sirri Rasulillah, seorang yang pemegang rahasianya Rasulullah, karena dialah salah satu sahabat yang diberitahu siapa orang-orang munafik di kalangan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang menuju perang Tabuk, ternyata Rasulullah ketika sedang naik ontanya bersama Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman, diserang oleh ada 12 orang pakai kuda, menyerang, ingin mendorong Nabi supaya jatuh di jurang. Lalu dihalau sama Hudzaifah bin Yaman dengan tongkatnya, ya, dipukul kuda itu, akhirnya lari mereka. Rasulullah bilang, apakah kamu kenal mereka, hai Hudzaifah? Tidak ya Rasulullah. Innahum mulatsamin, sungguhnya mereka itu pakai itu. Ini mulatsamin bapak gini, kedok, ya, ditutup pakai kedok istilahnya. Kedoknya bukan kedok, pakai sorbannya ditutup. Innahum mulatsamin, sungguhnya mereka itu pakai penutup muka, nggak kelihatan. Tapi kata Hudzaifah, aku kenali kuda-kuda mereka itu. Kalau kudanya kan, ciri kudanya kan asalnya jarang jalan bareng dari Madinah. Dikenalin kudanya siapa, itu. Lalu Rasulullah SAW sebutin siapa mereka, nama-nama mereka itu di antara 12 orang itu. Tapi Rasulullah bilang supaya jangan menimbulkan kegaduhan di kalangan para sahabat, jangan kamu beritahu orang. Sehingga Hudzaifah bin Yaman ini disebut sahibu sirri Rasulillah, orang yang memegang rahasianya Rasulullah. Sayyidina Umar, ya, ketika beliau menjadi khalifah atau setelah Rasulullah meninggal, bertanya sama Hudzaifah, siapakah mereka itu ya, hai Hudzaifah? Coba beritahukan siapa orang-orang munafik itu. Aku takut aku termasuk dari golongan mereka. Apakah aku ini siapa mereka itu? Ditanya oleh Sayyidina Umar. Hudzaifah bin Yaman karena dipesan oleh Nabi untuk tidak
diungkapkan nama-nama mereka, nggak mau diungkapkan. Udah dah, kalau kamu nggak mau beritahu siapa mereka, ini apakah aku termasuk dari mereka? Hudzaifah bilang enggak, bukan. Akhirnya setelah itu, udah deh, Sayyidina Umar nyerah deh, nggak mau ngorek-ngorek lagi. Tapi Sayyidina Umar ciriin, kalau ada orang meninggal kemudian Hudzaifah nggak mau salatin, Sayyidina Umar ikut nggak mau nyolatin, karena tahu berarti ini orang munafik, ini orang munafik. Karena ya kan ada ayat Quran, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan kamu salatkan kepada seorang yang mati selamanya, maksud mati dalam keadaan kafir. Nah ini Hudzaifah bin Yaman, ini yang kenapa dia disebut sahibu sirri Rasulillah. Ya, ini kemudian terkenal di dalam satu riwayat hadis, inna fi ashabi itsna asyara munafiqan, di antara kalangan sahabatku ada 12 orang munafik. Thamaniyatum minhum la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ada 8 dari antara mereka yang tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, mungkin dari 12 yang ada yang 4 itu insaf tobat, ya seperti itu. Tapi ini ya menjadi rahasia, kita nggak perlu korek-korek siapa ya mereka, tapi tentang bagaimana Hudzaifah bin Yaman disebut sahibu sirri Rasulillah. Nah, ketika Hudzaifah bin Yaman berada di Syam, dia melihat ada orang berselisih dalam baca Al-Quran. Dia berselisih baca Al-Quran, mau ribut, mau berantem satu sama lain, dilerai, dipisahkan, ya, dinasehati oleh Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Hudzaifah kembali ke Madinah melaporkan kepada Sayyidina Utsman tentang peristiwa ini. Ini ya, kita masih hidup saja mereka sudah berselisih tentang cara baca Al-Quran. Bagaimana nanti para sahabat ketika sudah tiada? Pasti mereka akan lebih berselisih lagi. Oleh karena itulah ya, ditulis ulang kembali Al-Quran ini dan diseragamkan cara bacanya. Diseragamkan cara bacanya sesuai dengan bacaan Quraisy, seperti itu. Nah, inilah yang dimasyarakatkan, dan setelah ditulis ulang, dibersihkan, artinya segala sesuatu catatan-catatan yang milik para sahabat, ya kadang kan ada para sahabat dia punya catatan sendiri seperti tadi ya, masing-masing punya, selain para kutabil wahyi ya, mereka punya catatan sendiri, punya Al-Quran, tulisan Quran sendiri, walaupun ya susunannya ya kalau yang nggak disampaikan diterangkan sama Rasulullah, mereka menyusun sendiri. Ada yang menyusun berdasarkan turunnya wahyu ya, seperti itu ya, sesuai dapatnya dia mereka ya, setiap sahabat beda-beda kan gitu. Juga misalnya ada keterangan Rasul ditulis di pinggirannya, itu pada zaman Sayyidina Utsman dikumpulin semuanya, dibakar supaya tidak terjadi kerancuan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu terus terpelihara ya, Al-Quran terpelihara ya, sampai kepada kita ini ya. Jadi ditulis sejak zaman Rasulullah SAW, disusun pada zaman Rasulullah SAW ya, karena urutan ayat-ayatnya itu nggak ada yang tahu ya, orang bingung pasti kalau disusun ditulis berdasarkan turunnya wahyu, karena kan loncat-loncat. Siapa yang beritahu? Ini adalah yang memberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibrilnya. Oleh karena itu Allah baca dalam surah, Allah firmankan di dalam surah Al-Qiyamah, Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih,
Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Quran. Kok bisa Rasulullah SAW ya, waktu malaikat Jibril mau bacakan Al-Quran, Rasulullah udah buru-buru mau baca. Apa Rasulullah udah tahu duluan? Ya, ini bayangan aneh ya. Malaikat Jibril datang mau membacakan kepada Nabi atau menyampaikan ayat Quran, tulisannya pun ditunjukkan begitu. Tulisannya ditunjukkan. Bagaimana caranya ya? Bisa saja malaikat menunjukkan ya, dengan kekuasaan Allah, dengan teknologi Allah. Sekarang aja bisa kan? Ya, kita dengan layar cahaya bisa ya, menembakkan proyektor seperti itu, terlihat ya, yang disebut sering hologram seperti itu kan. Bisa saja Rasulullah SAW diperlihatkan tulisan Al-Quran. Kemudian karena saking bergairahnya Nabi ingin baca Al-Quran, mendapatkan Al-Quran, Rasulullah ingin buru-buru baca ya. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking pengennya baca Al-Quran ya. Ketika melihatnya, Rasulullah pengen buru-buru baca. Apa Rasulullah bisa baca? Bisa. Rasulullah bisa baca Al-Quran ya, setelah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ini perintah kepada Rasul untuk membaca. Masa sih Allah yang nyuruh kepada Nabi membaca, Rasulullah kemudian gak bisa? Kan Allah kalau menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nabi Khidir aja Allah ajarkan, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Al-abdus salih yang disebutkan dalam surah Kahfi, Allah ajarkan ilmu. Apalagi Nabi, masa sih Nabi yang diperintahkan menyampaikan Al-Quran, nabinya sendiri buta huruf. Nah, ini pengertian an-nabiyil ummi sering salah artikan Nabi yang buta huruf. Nabi, nah umatnya pintar-pintar, nabinya buta huruf. Umatnya yang diperintahkan bagaimana untuk baca Al-Quran, meneliti berbagai ilmu pengetahuan, kok nabinya buta huruf. Bahkan ada riwayat hadis, katanya ini dari Nabi, disebutkan katanya, kunna ummatun ummiyah, kita ini adalah umat yang ummi, umat yang buta huruf, la naktubu wa la naqra, kita nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Ini jadi seolah-olah kebanggaan gitu. Masa sih bangga nggak bisa baca tulis? Dan ini banyak sekarang itu orang-orang yang masih terpengaruh riwayat hadis ini. Banyak anak orang tua yang kalau anak udah sampai kelas 4 SD aja, yang penting bisa baca, tahu. Bahkan berdalil nggak usah belajar matematik, nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak ditanya itu di alam kubur. Sampai begitu lihat. Padahal ayat yang pertama turun kepada Nabi adalah perintah untuk baca. Ayat berikutnya juga perintah pentingnya Al-Qalam, surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah demi pena. Ya, ini adalah berbicara tentang alat tulis. Al-Quran ditulis sejak zaman Nabi ya, dan dibacakan. Oleh karena itu ya, Nabi Muhammad SAW setelah turun surah Al-Alaq bisa baca, karena ini misi Nabi adalah untuk membacakan kepada para sahabatnya. Nah, ini ketika Rasulullah saking gairahnya ingin membacakan Al-Quran, Allah larang, la tuharrik, dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Quran. Karena Rasulullah udah lihat, oh tulisannya seperti ini, buru-buru pengen baca. Jangan, karena Al-Quran di samping diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diajarkan juga cara bacanya, ya, seperti tulisan Maliki Yaumiddin misalnya, kan tulisannya mim, lam, kaf.
Mim, lam, kaf, nyambung semuanya. Enggak seperti tulisan imla. Kalau kita baca maliki, oh maliki panjang nih, mimnya panjangin, setelah mim alif, terus lam, kaf gitu. Enggak seperti itu tulisannya, lihat dalam Al-Quran, mim, lam, kaf. Nah ini bisa orang baca malaka yaumiddin, bisa, artinya pun enggak jauh deh, beda. Maliki yaumiddin baca cepat begitu juga bisa. Bahkan ada memang qiraat membolehkan seperti itu. Ada baca lagi maliki yaumiddin. Nah ini cara bacanya itu kenapa mesti baca maliki yaumiddin? Ya. Kenapa harus dipanjangkan? Tulisan kitab juga, kitab tulisannya kaf ta ba, dalikal kitab, kok dipanjangin? Kalau dulu zaman Nabi kan belum ada baris titik, belum ada. Kok cara bacanya mesti panjang? Dalikal kitabu la, dalikal kitab ada taknya panjang itu. Karena Al-Qur'an ini ya, itu di samping diwahyukan ya, secara bacaannya pun diajarkan. Cara bacanya diajarkan. Oleh karena itu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya tugas kamilah, artinya Allah lah yang akan mengumpulkan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran yang diturunkan secara terpisah-pisah ya, dikumpulkan ya, Allah tugasnya mengumpulkan. Oleh karena itu ya, dengan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ketika turun ayat ya, diberitahu ini adalah kelanjutan dari ayat anu ya, Rasulullah perintahkan para juru tulis wahyu ini tulis setelah surat ini ayat sekian, seperti itu. Inilah yang disebut kalau dalam istilah ulumul Quran tauqifiyun. Tauqifiyun artinya berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi penyusunannya seperti itu. Inna alaina jam'ahu, tugas kamilah yang mengumpulkan Al-Quran, wa qur'anahu, dan juga membacanya. Jadi mengumpulkan dalam bentuk tulisan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewahyukannya kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Juga cara bacaannya pun diajarkan. Jadi dikumpulkan secara tulisan maupun secara bacaan. Karena qara'a ya, qara'a yaqra'u artinya secara bahasa itu mengumpulkan. Jadi Quran itu adalah kumpulan dari bacaan. Kataba juga ya, akar katanya itu berarti mengumpulkan, cuman tulisan ya. Kataba yaktubu kitab. Kitab itu arti kumpulan tulisan. Kalau Quran kumpulan bacaan ya, yang dibacakan oleh Nabi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau sudah kami bacakan maka ikuti bacaannya. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti bacaan Al-Quran. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian kami juga, tugas kami yang menjelaskan ayat Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini unik ya, Al-Quran ini ya, di samping terpelihara secara tulisan, secara bacaan ya, Allah pun menjamin untuk menjelaskannya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Oleh karena itu Al-Quran disebut sebagai mubin atau mubayyin ya, wa bayyinatim minal huda. Al-Quran itu sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut ya. Nah inilah ya, kita sebutkan ya, bagaimana Al-Quran ini terpelihara ya, sejak di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan. Ketika diturunkan pun dipelihara dari ya, gangguan para jin ya. Ketika sampai kepada Nabi pun dipelihara, ditulis sejak zaman Nabi, dikumpulkan sejak zaman Nabi ya. Ketika zaman para sahabat pun, ketika ada hal-hal yang akan membuat kerancuan dalam Al-Quran ya, dibersihkan itu semuanya. Dan sampai sekarang ya, Al-Quran terpelihara ya.
Tidak seperti riwayat hadis. Nah, itu salah satunya ya, itu yang apa, fotokopian yang dibagikan ini. Ketika ada suatu riwayat hadis, ya, jangan ditelan ya, mentah-mentah. Dan ini yang saya bagikan ini adalah sesuatu yang memang sejak dari zaman dulu sudah turun temurun, sudah apa, sudah kita sering dengar seperti itu. Tapi ketika kita baca Al-Quran, kita ingin ya melihat sesuatu dengan jernih, mana yang benar, mana yang salah. Ya, ketika ada sesuatu yang mendiskreditkan, yang memojokkan, yang menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad SAW, ya kita teliti, benar nggak riwayat tersebut. Ya, selain dari itu banyak hal lagi, misalnya ya riwayat hadis selain ini ya, tapi nggak ada di sini ya. Katanya Nabi ketika awal terima wahyu mau bunuh diri, itu kan aneh ya. Nabi katanya mau bunuh diri, mau loncat dari jurang karena bingung katanya menerima ayat Quran. Ada lagi katanya Nabi pernah disihir ya, pernah kena sihir. Rasulullah SAW katanya disihir oleh seorang wanita, ini sampai 6 bulan katanya pengaruhnya itu, sampai Rasulullah katakan, diceritakan katanya Rasulullah ya, dia merasa sudah datang kepada istrinya padahal dia tidak ya, mendatangi istrinya seperti itu. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Orang-orang kafir yang menerangkan Nabi itu kena sihir. Jadi kalau kita ikut-ikut mengatakan Nabi kena sihir, berarti kita sama dengan orang-orang kufar Quraisy yang mengatakan in tattabi'una illa rajulan mashura. Yang kalian ikuti ini, kata orang-orang kufar Quraisy, yang kalian ikuti adalah seorang yang terkena sihir. Baca surah Al-Furqan ya. Ada lagi katanya Rasulullah SAW waktu meninggal mengalami sakaratul maut yang sangat pedih. Ini di dalam Al-Quran. Baca surah apa, Al-An'am ayat 93. Ini yang orang yang mengalami sakaratul maut adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang mengaku mampu membuat seperti Al-Quran. Orang-orang yang zalim ya. Kalau Rasulullah mengalami itu, ini sama juga seperti kita mendiskreditkan, enggak langsung menggolongkan Rasulullah seperti itu. Dan banyak lagi ya hadis-hadis yang lain, bagaimana misalnya Rasulullah ingin menikahi mantan atau istri dari anak pungutnya, atau bagaimana misalnya Rasulullah memerintahkan seorang menyusu ya dengan seorang wanita walaupun dia sudah dewasa. Ini ada riwayat-riwayat hadis yang mustahil bagi Nabi kita Muhammad SAW mengucapkannya. Oleh karena itu ya, dengan Al-Quran sebagai mizan, sebagai tolak ukur kebenaran, dengan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya, dengan Al-Quran sebagai furqan, sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil, kita bisa melihat, kita bisa memilah-milah, kita bisa pisahkan mana riwayat yang benar datang dari Nabi ya, mana yang mustahil itu diriwayatkan dari Nabi ya. Karena secara ilmu mustalahul hadis juga ya, itu diterangkan bagaimana ya, suatu hadis dikatakan sahih, dia harus memenuhi 5 syarat ya, di samping dari sanadnya yang bersambung, perawinya orang yang adil, perawinya orang yang kuat hafalannya dan juga teliti, nggak sembrono, juga
perlu diteliti dari isi riwayat tersebut, harus tidak syadz, tidak meragukan, ya, dan juga tidak mungkar, tidak, ya, bukan sesuatu yang mungkar. Nggak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan yang mungkar, ya, seperti itu. Tidak syadz, ya, artinya tidak bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, itu dalam tulisan yang ada itu kita lihat satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain, sama-sama sahih secara sanad, ya, sama-sama sahih secara sanad, ya, karena sama-sama ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Tapi, ya, kok bertentangan? Ketika bertentangan, kita lihat mana yang paling, ya, sesuai dengan Al-Quran. Kalau yang satu riwayat hadis mendiskreditkan Nabi, yang satu tidak, ya masa kita pilih yang mendiskreditkan Nabi seperti itu. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.